Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini tematik itu mereview tema 7 subtema 1, peristiwa dalam kehidupan. Ayo, sudah dibaca bukunya? Sudah? Yang sudah alhamdulillah, yang belum dibaca dulu ya. Kalau yang sudah, kita dapat melanjutkan pembahasannya, reviewnya. Masih ingat apa yang telah kita pelajari di tema 7? Ingat? Apa saja? Benar, kita telah belajar sejarah. Peristiwa pada masa penjajahan. Nah, jadi bangsa Eropa masuk ke Indonesia. Awalnya bertujuan untuk berdagang. Namun seiring berjalannya waktu, tujuan bangsa Eropa berubah, yaitu untuk memonopoli perdagangan atau sama saja menjajah Indonesia. Bangsa Eropa yang menjajah Indonesia itu antara lain Portugis, Belanda, Spanyol, dan Inggris. Mereka pada saat itu tidak hanya yang tadi disebutkan, namun banyak sekali negara yang melakukan penjelajahan samudra. Nah, mereka memiliki tujuan yaitu gold, glory, gospel, dan mencari rempah-rempah. Oke? Kekayaan, kejayaan, agama, dan mencari rempah-rempah. Selanjutnya itu karena lama-kelamaan bangsa penjajah menjadi semena-mena terhadap rakyat Indonesia, terjadi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah, yaitu ada perjuangan rakyat Maluku tahun 1533. Jadi Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis yang berkhianat kepada kerajaan Ternate dengan memonopoli rempah-rempah. Kan tadinya untuk berdagang, tahu-tahu jadi memonopoli. Kemudian dilanjutkan dengan perlawanan kedua, Sultan Babullah, yang disebabkan oleh tewasnya Sultan Hairun. Yang kedua itu perjuangan rakyat Sumatera. Ada di Aceh. Perlawanan dipimpin oleh Teku Cikditiro, Panglima Polim, Teku Umar, dan Cut Nyak-din. Jadi rakyat Aceh itu menggunakan taktik perang gerilya. Mereka memasuki hutan dan menyerbu ketika penjajah itu tertidur. Kemudian ada perlawanan rakyat Sumatera Utara yang dipimpin oleh Sisingamangaraja XII. Penyebabnya adalah Belanda ingin menguasai Tapanuli. Di Sumatera Barat, perlawanan juga ada dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Karena politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum padri. Selanjutnya, perjuangan rakyat Jawa. Di Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perang terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan berpura-pura mengajak berunding. Setelah itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado tahun 1830. Niat awalnya berunding karena ada perlakuan Belanda yang sangat tidak mengenakan, yaitu memasang patok di makam leluhur Pangeran Diponegoro. Tahu-tahu Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado.
Kemudian selanjutnya itu adalah perjuangan rakyat Bali. Jadi sikap Belanda melanggar hukum Tawang Karang menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali. Apa hukum Tawang Karang itu? Jadi hukum Tawang Karang itu adalah hak istimewa yang dimiliki raja-raja Bali pada masa lalu, di mana raja akan menyita kapal-kapal terdampar di wilayah mereka lengkap beserta seluruh muatannya. Perlawanan dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik di sekitar Benteng Jagaraya yang disebut juga sebagai Perang Puputan. Perang berakhir ketika Belanda dapat menguasai Benteng Jagaraya. Jadi rakyat Bali deh yang kalah. Kemudian selanjutnya perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Penyebab perlawanannya adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan di Kalimantan Selatan atau kerajaan Banjar. Nah kan, Belanda awalnya hanya berdagang, tapi lama-kelamaan malah jadi memonopoli, berusaha menguasai perdagangan yang ada di Kalimantan Selatan. Dan di Indonesia pada umumnya begitu. Selanjutnya itu adalah perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Jadi setelah beberapa tahun Indonesia dijajah, muncullah pergerakan nasional Indonesia. Faktor internal atau faktor dari Indonesianya sendiri yaitu rakyat Indonesia merasa menderita karena penjajahan. Kemudian lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan dan sejarah kejayaan hidup kerajaan Indonesia di masa lalu. Kemudian faktor eksternal atau faktor dari luar, yaitu kemenangan Jepang atas Rusia pada perang tahun 1905. Masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi, dan kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Pergerakan nasional ini awalnya dari organisasi-organisasi. Nah, ada banyak sekali organisasi. Di sini kita bisa lihat tabel berdasarkan tahun. Ada tahun 1900-an yaitu masa kebangkitan nasional. Tahun 1920 sampai 1927 yaitu masa radikal. Dan terakhir 1930-an yaitu masa moderat. Di sini juga ada karakterisasi organisasi. Kemudian ada contoh-contoh organisasinya. Pada masa kebangkitan nasional, salah satunya adalah Budi Utomo. Kalau masa radikal itu ada Perhimpunan Indonesia atau PI. Dan masa moderat itu ada Parindra dan Gerindo. Untuk mengetahui seluruh informasi, sebenarnya kamu bisa membaca, mencermati, menggali isi teks dengan banyak sekali cara. Misalnya ada juga caranya itu menjawab pertanyaan yang ada di buku atau berdasarkan teks peristiwa sejarah tersebut. Ya, kalian bisa lihat pertanyaan-pertanyaannya yang ada di tema 7 subtema 1. Di situ kan banyak sekali ya pertanyaan. Nah, untuk lebih jelasnya supaya kalian makin paham, kalian bisa mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kalau misalkan masih bingung, boleh nanti ya ditanyakan sama Ustazah. Ustazah akan mencoba menjawab pertanyaan dari kalian yang belum dipahami.
Nah, kata tanya itu seperti yang sudah kita ketahui, ada 5W1H dari atau 5W1H. Itu satu apa? Digunakan untuk nama atau jenis peristiwa. Kemudian di mana atau where. Digunakan untuk menanyakan tempat. Kapan untuk menanyakan waktu. Siapa untuk menanyakan tokoh atau pelaku. Why, mengapa untuk penyebab atau alasan terjadinya peristiwa. Serta yang terakhir itu how, bagaimana. Digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Coba kalian coba aja. Ada teks nih, kalian buat pertanyaan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian setelah tadi kita dengan kata tanya, sekarang untuk menjelaskan kembali isi teks narasi sejarah, kalian bisa membaca teks secara keseluruhan dengan seksama. Kemudian tadi mengelompokkan isi teks tersebut menggunakan kata tanya 5W1H atau yang apa, kapan, bagaimana, mengapa, siapa, kapan. Setelah itu tuliskan kembali informasi tersebut ke dalam paragraf singkat menggunakan bahasamu sendiri. Nah, tadi pertanyaan dari kata tanyanya sudah dijawab nih. Jadi kalian bisa menulisnya dengan bahasa sendiri supaya lebih mudah dipahami. Sampai sini paham? Oke, bagus, good job. Kita lanjutkan, yaitu untuk mencermati informasi penting dalam teks narasi sejarah. Jadi teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Jadi peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Jadi biasanya tuh berdasarkan tahun. Jadi tahun 1511 itu misalnya Portugis masuk ke Indonesia, kemudian dilanjutkan tahun selanjutnya supaya beruntut, supaya gampang untuk untuk memahaminya gitu. Oke? Sekarang dilanjutkan dengan faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Jadi faktornya itu ada letak geografis sejarah Indonesia, keberagaman kenampakan alam di Indonesia. Letak geografis itu maksudnya negara Indonesia itu dilalui garis khatulistiwa atau garis imajiner yang menandakan bahwa Indonesia berada di tengah-tengah bumi dan matahari tepat di atas Indonesia. Kedua itu faktor sejarah Indonesia, adanya percampuran budaya asing. Kita kan pernah dijajah ya. Itu juga menjadi salah satu faktor kenapa Indonesia menjadi masyarakat yang majemuk. Yang terakhir itu keragaman kenampakan alam Indonesia. Karena Indonesia ini banyak, terdiri atas pulau-pulau. Ada 17.504 pulau. Oke, jadi selanjutnya itu memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, semangat persatuan pejuang diwujudkan pada Kongres Sumpah Pemuda. Ayo, Sumpah Pemuda itu biasa kita peringati tanggal berapa? Nah, benar sekali pada tanggal 28 Oktober. Kalau Kongres 2-nya itu dari 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Sumpah Pemuda II menghasilkan sebuah sumpah persatuan yang disebut juga Sumpah Pemuda. Semuanya hafal Sumpah Pemuda? Hafal ya? Kemarin kan kita sudah mencoba menghafalkan Sumpah Pemuda. Gampang sekali Sumpah Pemuda itu.
Baik, kita coba baca sekali lagi ya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ada 3 sumpah nih di Sumpah Pemuda. Pertama, kita bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, bahasa persatuannya kita bahasa Indonesia. Sampai sini paham? Good, anak-anak Ustazah pintar. Kita lanjutkan. Kemudian ada upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk melihat perbedaan yang ada sebagai pengikat bangsa dan bukan pemecah persatuan. Oleh sebab itu, sebagai warga negara, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan tersebut dalam keberagaman. Kan kita adalah masyarakat yang majemuk. Jadi kita ini ada beragam suku, ras, agama, lalu budaya. Wah, banyak sekali ya. Dari kesenian, ada tarian, ada nyanyian juga berbeda-beda. Bahasa juga berbeda-beda. Tapi tetap kita harus mempererat persatuan kita. Nah, di sini kita dapat mengembangkan sikap-sikap dan melestarikan budaya dengan melakukan hal-hal berikut, yaitu berteman dengan siapa saja, menerima dan menghargai keberagaman, tidak merasa budaya dan kebiasaan suku sendiri itu lebih baik dari budaya lain, ikut hadir dalam menyaksikan pentas, serta turut mengembangkan dan melestarikan budaya di daerah Indonesia. Selain yang disebutkan tadi juga masih banyak sekali contoh-contoh sikap untuk melestarikan budaya. Kira-kira apa ya? Coba dipikirkan, kira-kira supaya budaya ini tetap lestari, tidak hilang, selalu ada, yang kita lakukan sebagai warga negara apa ya? Terutama kalian sekarang di usia siswa. Oke, kita lanjut nih ke materi IPA. Nah, sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Di sini kita ada tabel wujud benda padat, cair, gas, ciri-cirinya dan contoh. Nah, ada ciri-cirinya nih. Ada kalau yang padat, misalnya yang satu tuh memiliki bentuk dan volume yang tetap. Kalau cair memiliki bentuk yang berubah-ubah. Kalau gas memiliki bentuk yang tidak tetap. Tuh ya, misalnya ya masih banyak nih ciri-cirinya bisa dibaca. Contohnya itu kalau padat ada pensil, penggaris, penghapus, dan kerikil. Banyak sekali. Kalau contoh yang cair itu ada air, sirup, susu, dan minyak, dan yang lain-lain. Contoh benda gas itu ada oksigen, uap air, dan yang lain-lain. Nah, ada gambar nih. Gambar apa ini? Betul sekali, ini adalah gambar gelas berisi air. Nah, gelas itu benda apa? Betul, gelas adalah benda padat. Kemudian kalau air itu benda apa? Betul sekali, air itu benda cair. Bentuk air mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya. Nah, kalau yang dicontoh ini adalah bentuk gelasnya. Nah, airnya itu mengikuti bentuk gelas karena airnya berada di dalam gelas. Oke, sampai sini paham? Paham ya, alhamdulillah. Anak-anak kelas 5B itu pinter-pinter.
Kita lanjutkan lagi. Nah, perubahan wujud benda. Udah tahu kan, kita sering ulang-ulang nih perubahan wujud benda. Ada apa aja? Betul, ada membeku, mencair, dan menguap. Nah, ini baru 3 ya, nanti ada 3 lagi. Kalau membeku itu dari cair ke padat. Contohnya es batu. Kalau mencair itu dari padat ke cair. Contohnya es krim yang meleleh. Kalau menguap itu dari cair ke gas. Contohnya adalah air mendidih. Coba pikirkan lagi nih, contoh dari membeku, mencair, dan menguap. Oke? Lihat di sekelilingnya, pasti ada. Selanjutnya itu ada mengembun, menyublim, dan mengkristal. Mengembun itu dari gas ke cair. Contohnya itu bulir-bulir air ya, yang ada di pagi hari, biasanya ada di atas daun tuh, yang kecil-kecil itu loh. Kalau menyublim itu dari padat ke gas. Itu adalah kamper yang kemarin kita percobaan itu ya, kamper yang diletakkan di lemari dan kamper yang diletakkan di bawah sinar matahari. Nah, itu proses menyublim. Yang terakhir itu mengkristal. Nah, mengkristal itu dari gas ke padat. Contohnya butir-butir salju, atau bisa juga proses pembuatan garam tuh, dari air laut jadi garam. Air lautnya menguap, yang uapannya itu loh, yang gasnya, terus jadi padat deh jadi garam. Nah, kita lanjutkan nih yang SBDP, seni budaya dan prakarya. Itu tangga nada diatonis, mayor, dan minor. Tangga nada diatonis memiliki rangkaian 7 nada. Apa saja rangkaian 7 nada? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu ya. Dimulai dari nada dasar hingga nada oktav dengan jarak nada yang telah ditentukan. Lalu tangga nada diatonis terbagi 2. Ada diatonis mayor, besar mayor tuh. Atau tangga nada diatonis minor. Minor tuh kecil. Nah, kedua tangga nada tersebut dibedakan berdasarkan jarak nada, atau disebut interval nada. Nah, bisa dilihat nih di gambar, ada tangga nada diatonis mayor memiliki jarak 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Kalau diatonis minor 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Coba lihat lagi, amati lagi. Kalau mayor itu do-nya dari C. Kunci C ya, chord C biasanya. Kalau tangga nada minor itu dari A. Chord A tuh. Adanya di pianika ada, di piano ada, lalu di apa lagi? Di gitar juga ada ya. Biasa tuh kalau main gitar, kita mau nyanyi dari C ya. Nah, berarti itu menggunakan tangga nada mi mayor. Tangga nada mayor. Nah, ciri lagu bertangga nada diatonis mayor dan minor. Ada yang masih ingat apa? Betul, tangga nada diatonis mayor memiliki suasana riang gembira dan bersemangat. Semangat. Sementara itu, tangga nada diatonis minor memiliki suasana sedih dan kurang bersemangat. Biasanya lagu-lagu yang harus menghayati sekali sampai terbawa suasana, sampai yang tersentuh, terharu. Nah, itu biasanya lagu yang memiliki tangga nada diatonis minor ya. Coba kita tarik nafas dulu.
Oke, nah di sini sudah dilihat membedakan tangga nada diatonis mayor dan minor pada lagu wajib. Lagu wajib nasional kemarin. Apa yang pernah kita nyanyikan? Betul, lagu Bangun Pemudi Pemuda. Ya, lanjutkan. Nah, itu di sini intervalnya tadi yang sudah disebutkan, tangga nadanya juga, sifat lagunya juga, diatonis mayor yang gembira dan bersemangat. Kalau diatonis minor itu sedih dan kurang bersemangat. Coba kalau yang lagu wajib diatonis mayor apa saja? 17 Agustus misalnya ya, Indonesia Raya. Kalau diatonis minor, nah mengheningkan cipta, syukur. Betul. Sudah, alhamdulillah tadi ya kita sudah mereview pembelajaran tema 7, subtema 1. Sampai sini paham atau masih ada yang bingung Ustazah? Nanti boleh ditanyakan ya sama Ustazah. Jangan lupa terus belajar. Sebentar lagi kita akan push. Baik, sekian untuk pembelajaran tematik kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Hari ini tidak ada tugas, hore. Tapi belajar saja ya untuk push ya. Jangan lupa belajar ya, oke? Selamat istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.